Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari serangkaian panjenengan wiwit awal dunipun akhir, kalau namung pengen ngertos, jadi kendala apa yang tersulit di antara panjenengan dari awal sampai akhir wau? Niku mawon Bapak, matur suwun. Kalau Bapak sinten iki wong? Bapak sinten? Surya Esa. Tapi mboten sah kula nyukani nomor HP nggih, Pak. Kula pun gadah-gadane jenengan. Nami kula Sutiyo, Pak. Gampil mawon. Kula nggih asli daerah mriki, Pak. Oh, betul, Pak. Nggih, mriko Canduran. Ya, terima kasih. Nggih. Kendalane nek teng pegunungan ini napa, Pak? Kendalane apa, Bu? Waduh, Pak. Mau dijawab Pak Ibu yang gitu. Kendalanya adalah air. Kuncinya jenengan harus dilahankan jenengan dibuatkan penampungan, Pak. Tidak, maksudnya proses panjenengan itu, Pak, bisa menyatukan. Wau kan jenengan dari awal kan menyatukan kenapa dari unsur dari para kelompok tani, padahal itu kan sulit, betul sulit. Teknisnya yang tersulit. Oh, teknisnya, iya. Oh, teknisnya. Kendala bukan airnya, nggih, bukan air. Oh, di lapangan, nggih. Iya. Kok Darwisnya putih kepala ketuanya putih? Kok Darwis? Ya. Pak Sinten? Alhamdulillah nggih. Kenalan Pak nggih. Oh dulu kenalan kula nggih rasane kenal nggih. Nggih. Pak sebagai rintisan jenengan sebagai Podarwis itu juga berat loh Pak. Podarwis dari Pak Lurah kan di SK kan. Saya kan tidak sebagai ketua kelompok tani nggih. Mungkin ini Pak. Paling enggak kita membuka wawasan dulu Pak. Program ini harus terwujud dulu programnya. Program kegiatan saya adalah pengembangan tanaman durian. Dari kelompok yang harus kita tunjukkan adalah tanaman durian dulu. Walaupun nanti di belakang ada pariwisata ke agro itu di belakang. Itu kuncinya kita menyatukan dengan kelompok-kelompok tani atau kelompok-kelompok masyarakat. Petani yang semangat, kuncinya adalah kelompok tani dulu gitu. Kelompok tani karena harus ada kumpulan kelompok tani dulu. Kalau tidak ada kami menyampaikan proposal kegiatan-kegiatan kedinasan nggak bisa. Harus kelompok tani. Kemudian kalau sudah kelompok tani berjalan, unsur yang lainnya akan mengikuti Pak. Karena kabeh golek istilahnya cara wong desa golek biji atau golek rai gitu. Aku yang pengen kok saya PU yang pengen piye anggaran PU itu kita habiskan kan seperti itu. Anggaran desa dihabiskan kita dengan kegiatan itu. Dari kepariwisataan ya mungkin kalau ada karena di sana ada kegiatan itu harus diincar Pak. Pariwisata punya dana banyak, miliaran triliun, tapi di bawah tidak ada ikon atau magnet, dia tidak bisa menyampaikan anggaran itu. Kunci utamanya adalah magnet masyarakat dulu, magnetnya. Kan saya bagaimana Pak sebagai petani, magnet, tapi saya komitmen dan konsekuen kegiatan berjalan. Kalau magnetnya masyarakat tidak jalan, ya sulit itu. Itu sebagai magnet dulu Pak masyarakat, sebagai magnetnya kegiatan berjalan. Pak Lurah kalau masyarakat tidak ada kegiatan mau menganggarkan anggarannya juga enggak mungkin berani kan gitu ya Pak ya. Sampai atas juga sama seperti itu jawabannya. Sudah cukup Pak? Oke ya, monggo yang lain. Monggo. Kenalan Pak Bapak Sinten mangke kalau keliru mulai gitu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari kampung kami Mas, saya ingin bertanya karena ini penanaman durian baru dimulai sekitar ditanam 1 tahun yang lalu. Perkenalkan nama saya Tuketno. Ya. Yang saya tanyakan ini Pak, dalam masa penanaman dari mulai tanam sampai perawatan itu bagaimana perawatan dalam mulai tanam sampai mungkin berjenjangnya ataupun 3 bulan terakhir, 5 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, perawatan yang berkelanjutan itu harus bagaimana, dan
di masa perawatan itu apa-apa mungkin dari pupuk ataupun semprot hama ataupun yang lain-lain mungkin bisa diinformasikan kepada kami supaya nanti dalam perjalanan kami di kelompok tani di dusun kami itu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu di sini saya bersama teman-teman semuanya ini dengannya Mutika Waroh dengan jenengan dari Kecandran sampai ke Magelang ini. Jadi apa nanti ilmu yang akan kita bawa akan kita terapkan di penanaman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Tersun Pak, masalah budidaya tanaman durian kan ada beberapa macam Pak. Saya Bapak dalam perjalanan 1 tahun sudah mulai memupuk belum? Pemupukan belum? Sudah. Pakai apa Pak? Pakainya pupuk apa? Pakainya pupuk kandang, ada sulumit, ada pupuk kandang, ada pupuk kandang dicampur dengan sekam padi dengan itu sulumit. Yang saya tahu baru itu ya Pak, itu jadi yang lain-lain itu belum. Dan kendala yang paling sulit adalah seperti Bapak yang telah bicarakan adalah juga air. Dari masa tanam itu kebetulan tanamnya itu tidak pas di waktu musim hujan Pak. Tanamnya mau musim kemarau. Jadi pada saat ini banyak istilahnya apa ya? Banyak penger Pak. Itu bagaimana nanti kita menyikapi dengan kekurangan air itu bisa bertahan hidup dengan baik. Ya, terima kasih. Budidaya durian itu adalah kita punya lahan, menyiapkan lahan, kemudian pelubangan itu wajib Pak Nyusewu. Pelubangan itu akan mempertahankan dalam pertumbuhan tanaman Nyusewu. Kalau lubangnya tidak standar Nyusewu, nanti ada kemarau 3 bulan mati Pak. Kalau standarnya 1 meter Pak, 1 meter gali itu lebih bagus. Nanti kalau ada umur 2-3 bulan itu aman Pak, karena tanahnya kan 3 kali. Nah, kemudian dalam budidaya perawatan Nyusewu, pupuk kandang betul, pakai dolomit betul. Kemudian jenengan harus ada pemupukan tiap bulan. Nah, sini saya tiap bulan Pak. Kita dari 3.000 bulan itu kita agendakan pada bulan per bulannya awal bulan. Jadi tanggal 1 ada serentak tanaman pupuk tanaman durian dengan pemupukan kami menggunakan NPK Pak. Nyusewu durian jangan sampai menggunakan pupuk urea Pak, mati Pak. Karena beda. Kalau tanaman buah adalah NPK yang 15-15 Pak. Itu kalau dengan rutinitas tiap bulan itu cuma sedikit Pak Nyusewu, 25 gram dalam perjalanan 1 tahun. Itu aja. Tiap tahun Pak, dalam perjalanan 1 tahun cuma 25 gram. Sak sido diparuh Pak. Bisa dikocor, bisa diponjo bisa. Kalau rutin itu bisa pendunya yang bagus. Kadang petani itu ngaruh Pak, mangkrak. Bagi isi apa yang cepetan ini cepet mati Pak. Karena oper Nyusewu. Kemampuannya Bapak paling nggak membawa beban 50 kilo gitu. Dikasih sekental ya uang kita. Tapi kan betul pas gitu. Tanaman juga sama. 25 gram sidik ya, 1 pohon. Itu rutinnya kan jenengan tiap bulan. Kalau 3 bulan bisa dikalikan 3. Oke. Itu rutin secara SOP-nya Pak, durian pupuknya NPK dalam perjalanan 1 tahun 25 gram per bulan. Kalau sudah berjalan ke 2 tahun itu beda lagi Pak, lipat 2. Jadi 50 gram Pak, sidik Pak. Jadi kebutuhan tanaman tiap tahunnya sedikit Pak biayanya. Berapa? 25 gram kali 12 bulan. Yang sidik Pak, dalam 1 tahun. Itu kunci utama. Kemudian kalau sudah
jenengan di bulan-bulan akhir Desember atau Januari. Kalau durian penyakitnya adalah kutu berikor Pak, sing putih-putihnya Pak, gitu. Itu harus jenengan rawan itu. Penyemprotan. Kebiasaan pada musim mucuk itu Pak. Jenengan harus ada gerakan penyemprotan. Itu setiap 3 bulan Pak, jenengan mengamati mawon 3 bulan mupus tuwa semuruh tuwa. Nanti kan 3 bulan lagi akan mupus lagi. Itu lawannya di bulan-bulan musim penghujan Pak. Dan juga kutu putih juga muncul dan juga bakteri Pak. Sehingga kelihatan jamur Phytophthora. Itu yang megengapi langsung garing karena akarnya. Kadang-kadang petani salah. Pupuk kandang harus fermentasi Pak. Difermentasi apa enggak 1 tahun. Paling enggak nih, karena jenengan beli di toko-toko berani kan lebih sudah fermentasi. Difermentasikan dulu Pak, karena itu akan lebih cepat bakteri mengurai di situ. Nek mboten matang, yaitu yang pupuk ya, pupuk itu berjalan sampai 3 tahun, ya Pak, nyusul 3 tahun. Dalam perjalanan 1 tahun ada tugas jenengan yang enggak pemeliharaan, jenengan pemangkasan ranting itu kunci. Itu akan kalau enggak dipangkas padang ini nggih nyusul ya. Belakang itu akan memperlambat pertumbuhan. Jadi pemangkasan Pak. Dalam perjalanan pruning. Tapi ampun dhuwur Pak. Tangkai-tangkai yang kecil itu kita pangkasi terus. Kemudian nanti akan membentuk lagi sendiri. Tangkai akan besar-besar sendiri. Itu pertumbuhan. Kalau jenengan tidak ada perlakuan pemangkasan akan memperlambat. Karena kebanyakan daun. Itu sampai ke 3 tahun Pak, umur 3 tahun 3 tahun jenengan pupuk NPK sampai bulan Maret. NPK nggih Pak, sudah umur 3 tahun kita seperti mau nggih. Umur 3 tahun jenengan pupuk NPK mah cuma sampai bulan Maret. Jenengan April sudah aplikasi pupuk lain. April awal jenengan pupuknya MKP Pak. MKP murah Pak saniki sekitar 65.000 per kilo. Ya, itu kebutuhannya 1 pohon kalau umur 3 tahun paling 1 kilo diaplikasikan 2 atau 3 kali. Awal jenengan bisa 30 onnya nggih. Awal, makanya 1 bulan lagi nambah. Kemudian terakhir kalau sudah itu akan nanti muncul bunga Pak, 3 tahun itu. Istilahnya kalau tanaman belajar berbunga. Kuncinya pemangkasan tadi Pak, karena kunci pemangkasan tadi tahun ke depan akan membuka lapak sendiri munculnya bunga. Mang ditanya mohon Pak itu. Diamati aja. Besok tahun berikutnya pangkasan yang dulu itu mesti tukul tunas tukul apa Pak, bintik-bintik untuk bunga. Jadi kita membuka lapaknya di situ. Itu ber3 tahun. Jadi punya MKP Pak Nyosewu. Tapi di bulan April sudah stop Pak tadi ya. Pupuk MK-nya pupuk NPK-nya stop. Karena kalau ya NPK itu untuk pertumbuhan, kalau sudah masuk buah sudah lain Pak. Pakainya MKP. Bisa NKP KNO3. Jadi kan sudah mulai bunga kerontokan. Jangan tambah lagi pakai boron Pak, boron sedikit aja Pak, atau ZPT untuk mempertahankan biar tidak rontok bunga maupun buah. Itu ada lagi CN Pak. Jadi memang buka YouTube juga ada, jebol ada CN. Itu juga kebutuhannya sedikit. Kalau sudah 3 tahun juga pemangkasan ranting, pemangkasan bunga dan penjarangan buah wajib Pak. Yo saya itu sak kemarin ngurip ngoten niku nggih. Niku yo nek 50 buah yo muat. Tapi perjalanan nanti rotok Pak. Karena tidak mampu nyon sewu. Kita ngeten nggih, dahar cuma sepiring, cukup gitu. Kalau kita kurang tetap kurang. Contoh ya, tanaman durian umur 5 tahun paling enggak sekitar 10 buah. Kemampuannya untuk 10 buah, tapi ada 15. Nanti yang lainnya rontok Pak, rugi. Panganan sepiring dipangan wong 15 kurang loh Pak. Mengko ming jatah wong 10. Nah itu. Jadi harus betul-betul mengamati Pak gitu. Itu yang untuk pemeliharaan tanam durian. Jenengan pada musim kemarau penyiramannya juga rutin Pak. Nah dalam perjalanan 1 tahun sampai 2 tahun itu rawan Pak pada musim kemarau. Nah saya di sini saya agendakan dulu tiap 1 minggu 2 kali penyiraman, tapi pada pagi maupun sore hari Pak. Kebutuhannya jenis CD Pak, cuma cukup 1 liter. Jenis CD gitu. Tapi kadang petani nggih lejeng lega ini gitu. Oke kebutuhan ini gitu. Tapi nek jenengan punya impian khusus dan panen durian itu tetep mboten kan ngoten nggih. Ya.
Seperti itu Pak. Jadi penyiramannya paling nggak di bulan Agustus sudah mulai. Kalau mau 1 tahun ya jangan sampai bulan Agustus. Dia sudah butuh harus kita siram Pak. Yang saya kalau lebih bagus itu penyiramannya jenengan ampun saya beri gebyuke Pak. Jenengan bisa pakai botol aqua, botol galon, itu jangan topi sedikit aja. Walaupun nanti tanah itu kering, dia akan nyerot sendiri Pak. Itu pelan-pelan tak jadi atas ini loh tes. Digebyuke tang dhuwur makin. Nah kalau tetes itu semakin lama tetesannya banyak, itu akan ke dalam sampai ke akar ke bawah Pak. Itu kadang-kadang ke situ Pak. Seperti digebyur. Nah jenengan posisi kemarin nih konten ini digebyur ini saya ngurus tahun 2 tahun. Ambiar Pak. Panas toh mesti mati. Karena kambium tadi loh, kulitnya kambium itu kena. Jadi panas toh mati. Jadi memang 1 sampai 2 tahun rawan durian. Rawan, jenengan harus ekstra betul-betul. Sini dulu saya gerakan petani yang sama ngono wong 5 ayo neng alas. Gue ber nyirami seperti karena sini anggota kelompok tani itu saya 1 orang itu 27 pohon Pak. 27 pohon. Era sama tidak kabeh ora cukup Pak mangke gitu. Yang sewu. Kalau sudah jenengan mulai penyiraman dalam perjalanan 1 tahun 1 bulan 1 minggu, jenengan rutin jenengan sewu Pak. Awal dijejok. Minggu pertama jenengan siram, minggu kedua boten, minggu ketiga siram, minggu keempat wis mati Pak, yakin minggu. Gitu, mati. Karena enggak seimbang, enggak rutinitas tadi loh. Mang kita ini mah jenengan aja ngotake boleh. Ini jenengan rugi Pak, penanaman pertama 0 wis berjalan setahun kudune urip kok mah mati. Jenengan aja nandur terus. Kan boten to. Kudune ketika sudah mulai panen kok aja nandur terus. Nanam. Kapan dipanen kan ngoten. Jamnya itu. Ya. Kalau bisa ya 1 kali panen, 1 kali tanam, kita 3 tahun panen. Kan itu gitu. Jenengan ya rugi Pak, mundur. Jenengan umure wis 50 tahun, mundur mulai nanging jenengan sing nikmatine kan anak putu kita. Gitu. Betul gitu ya. Anak putu Pak, tapi semangat jenengan sudah luar biasa direspon oleh anak-anak. Wah, Bapak mbiyen tinggalane wis durene oke, alhamdulillah. Gitu. Itu adalah impian Pak Nyun Sewu. Kalau petani-petani di masyarakat apalagi yang pegawai di Nyun Sewu nggih, itu kan sebagai tambahan pensiun gitu. Nek punya lahan kenapa enggak dimanfaatkan? Gitu. Kan nyambung Pak gitu, ramilan carane Pak. Kan jenengan kepengin. Nah itu Pak. Kan gini Pak, kalau punya uang kan mudah Pak. Mau nikmati dulu mudah gitu. Nanti bisa jadi saya Pak, mau apa duriannya, harganya mengikuti kan itu. Itu kalau bisa menikmati, kalau bisa saya nggak usah beli Pak Nyun Sewu. Kenapa tidak punya lahan kok beli? Wale kalau gitu kan. Uang yang lainnya untuk beli kan itu yang lain. Oke, itu Pak mungkin ada lagi Pak kendala seperti itu. Monggo Pak, langsung ya Bapak nggih. Nyun Sewu, pertanyaan terakhir nih Pak Doa. Oke siap. Nggih. Terima kasih. Langsung saja perkenalkan nama saya Doa, berkenal susun Jawa Tengah itu. Tapi yang ada pun yang saya tanyakan, Bapak matur cukup luar biasa menyentuh khususnya saya untuk mencari anggaran itu sudah mencapai miliar, bukan 1 miliar tapi miliar itu tidak mudah. Ada pun yang disayangkan untuk penanaman itu dari unsur masyarakat dalam pengerjaan itu gimana dibayar atau kerja bakti atau gimana, karena luasnya ada 20 hektar, setiap 1 lagi 27 perawatan itu gimana langkahnya, dan susah besaran itu gimana, hasilnya itu gimana, itu yang saya kan gitu. Jadi cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang jelas ini kan anggotanya luar biasa. Saya ini sebagai ketua kelompok tani anggotanya oke Pak, 100 lebih Pak Nyun Sewu. Momen Pak Kelongi gitu. Ya ora gampang Pak, 100 anggota itu bukan gampang. Kami kan di sini sebagai pendamping. Saya mendampingi masyarakat. Ya ora dibayar ya Pak Nyun Sewu. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Nyun Sewu, ini nanti Nyun Sewu nggih. RT RW dan tokoh masyarakat harus gitu, perjuangan dulu Pak Nyun Sewu. Pertibayar lho Pak Nyun Sewu, pertibayar belum kok. Kuncinya adalah perjuangan dulu Pak Nyun Sewu. Dari Salatiga niki makanya jenengan berbaik jadi pionir Pak Nyun Sewu, jadi pionir sik gitu. Pokoknya jadi pionir sak di dan plon roko pripun gitu. Jadi
biarnya dulu, sebagaimananya dulu Pak jenengan. Jenengan neming tanggung tidak jadikan magnet dan tidak dipercaya oleh orang yang sewu, tidak akan terjadi. Sebagai kegiatannya gitu. Nek perjuangan jenengan yo kaya kuwi Pak, perjuangan masyarakat yo dikecoh bareng apa yo niku mau dadi ejek yo padha Pak. Apa iso jenengan iso panen dure. Nggih. Apa iso? Salah apa iso panen dure. Nanti bisa juga saya Pak jenengan turun dari musola sekitar 50 meter bisa melihat umur 3 tahun dan 6 tahun di cross check bisa. Kalau lahan saya di situ dan di bawah sana ada 3 titik. Saya kalau nggak salah mengikuti 1 hektar Pak. Saya tiap tahun nambah lagi. Saya membuka lagi. Tahun ini saya juga mengkoordinasi 50 hektar Pak. Saya dengan PLH. Ya kalau berdua Pak setahun ini berjalan berarti 2 tahun saya masuk di itu tanamannya durian sama apokat. Pak kembangnya Pak, gede tak tatani kabeh. Akhirnya pun begitu tinggi dibayar oleh Pak Linatur. Jadi itulah kuncinya di situ Pak. Jadi apa Bapak jadi semangat sih Pak. Jadi itu betul kalah anggota yang lain. Betul. Jadi punya tanaman durian berapa Pak? Sekitar 100. Alhamdulillah 100. Jadi nanti kan nanti harus puluhan juta Pak. Kuncinya jangan mikir mau. Harus ada SOP-nya dan harus ada jadwal Pak. Nek wong 100 ini tanggung jawab ora mampu Pak. 1000. Ora mampu Pak. Tetap mengetahui biaya untuk perawatan. Dan bayar boten Pak. Bayar boten niku. Cara wong bisnis kan gitu. Cara wong bisnis gitu, ngetokke modal kan kudune badi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu kan bisa sekarang ada Ibu PKK. Sini itu saya gabungan dengan PKK. Itu saya cara bantuan. Kolaborasi dengan UMKM-nya. Saya ini kalau nyesel gini, jenengan pas di luar renten, makanya nggak ada makan siang gitu. Bisa mengolah bunga durian jadi soto kembang durian. Bunga itu kenapa ini kembang durian? Itu juga viral Pak Ibu. Soto kembang durian. Jadi harus penasaran. Leon tenek pada musim durian. Iya Pak Ayu Pak. Ini di model-model itu sakit kok gitu. Olahan keripik kembang durian. Ayu, kombinnya Pak Ayu. Belum apa ini kok sakit jaga keripik enggak bisa. Ada barang-barang unik, tapi belum viral. Ya saya bingung Pak. Kalau jenengan sebagai magnet ini belum ketok Pak jenengan. Itu sama. Contoh kayak kulo nggih. Kok sebagai magnet dulu. Saya juga memutuskan dengan kelompok tani masyarakat dulu. Saya bergabung dengan petani-petani masyarakat, belajar bareng. Yang sewu nggih, kan nambah sedikit ya. Masyarakat punya tanggungan durian upah Pak lokalan. Saya dari pokoknya 10 wit, tak garap 2 wit, tak kontrak, tak bayar. Sing 10 wit tak garap sing 8 gitu. Kok petani tak lomba dengan saya Pak. Tak lombaki. Nek sing loro tak garap itu hasil, sing 8 orang. Otomatis Pak tahun depan magnet mesti mlebu ning kula. Yakin 10 pohon. Nggih mboten. Jenengan kan dereng paham. Lho paham. Hitung-hitungannya manajemen SOP-nya paham, biayanya perawatan tanaman sudah tahu. Jadi saya pengalaman seperti itu. Itu belajar benar petani. Petani kadang biayanya kalau nggak mampu untuk merawat tanaman dia. Karena tanah lowit bulan merawatnya luar biasa Pak. Karena saya juga bagi kontrak pohon di petani. Saya pernah gas Pak yang saya. Kalau dari mulai bunga ini kalau wani ngegas lah. Itu kita maksimalkan bisa. Dan kemarin saya yang biasanya petani itu cuma bisa berbuah 2 sampai 10 pohon, 10 buah. Tak garap tahun kemarin bisa 400 buah Pak. Dapat bisa 1 juta. Nah saya ini 400 durian dirgani 5.000 10.000 berapa Pak? Ya seperti itu. Itu sebagaimana jenengan Pak gitu. Kalau berani ngoten kan ada hitung-hitungannya Pak. Nek gede kan marke 10 ya rugi lho gitu. Buka isi 400 atau 100. Bisa dikalkulasi seperti itu. Biaya perawatannya murah Pak. Nek nyemprot itu saya cuma per hari dari jam 9 sampai jam 2 itu 1 second Pak. Nyemprot tenaga mainnya itu gede-gede dulu. Penalian tak bolongnya Pak 2.000. Nali saya benci sini kok. Malah sing hasilnya sing nali Pak sedina saya biarin 400.000. Itu Pak. Gambaran seperti itu. Biaya gelondong enak enak 10.000 Pak. Dari 0 tadi sampai pas panen. Pokoknya dari enak jeneng 10.000 Pak. Nah, kan itu nang ngoten iku. Jadi kalau 10.000 berarti 4 juta. Padahal tebasannya yang berapa? 1 juta atau biaya personal enggak 1 juta. Kita plus. Cara wong bakulan ngoten iku, Bu. Tapi kalau jenengan kalau sudah masuk situ manajemen harus jenengan ngebahas lebih oke Pak. Lebih dari 10 atau sampai 50. Nek 10 kurang 10 Pak. Nek jenengan men 3 wit, sing sak wit berhasil, sing 2 wit amblek. Istilahnya ora panen, jenengan rugi.
tutupannya nang luwih oke. Ini untuk seperti itu. Itu yang lain Pak nggih. Itu tentang gambaran nggih. Kalau nek sampeyan iki kalau pun wani ngebahas per tahun nggih sak musim lebih dari 600 Pak. Sama ini. 600.000 kalau wani Pak. Nah, 600.000 dari dren loro turah ya Pak. Tapi ku tahu kunci utang. Nah, seperti itu Pak. Magnet dulu ya Pak Nyun Sewu. Jenengan gerak dhisik Pak. Adi contoh wargane, dicontoh anak putune jenengan saya nek gerak ya. Itu Pak kunci utama. Kula sakniki wani ngomong Pak, yen wani ngomong Pak kalau wong semonten iki masyarakat kula. Sing ngriki kontra, sing ngriki seneng. Nah, mesti kene melu kula, nek sing ngriki apa ya melu mboten. Tapi ini proses Pak, kene tak kei bantuan, kene tak delok sih. Ini Pak kuncinya. Gitu. Ayo wingi ra semangat ora gelem mendukung dengan kegiatan ini, kenapa ini kita gawe? Kita pelan-pelan dulu, mendekat dulu biar mendekat. Pelan-pelan satu persatu. Nek kancane kene tak demi bantuan kene ora mesti mikir, gitu. Mana orang bos aku Pak jenengan. Iya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Itu cukup? Oke. Satu lagi Pak. Oke, siap Pak. Betul. Ini Pak, mungkin nanti bisa membuat apa ya masukan buat kita Pak. Ini terkait tempat kita itu ada sekitar 1 hektar lebih mungkin ya Pak. Duriannya Pak Panut G yang ya 2 hektar. Kemungkinan kita bisa membuat embung Pak. Tepatnya juga susah. Yang saya tanyakan Pak, kalau prosedur kita pengajuan embung Pak, kalau lewat Dinas Pertanian itu mestinya kan ada CPCL Pak, menurut saya oke. Kemudian nanti mungkin ada identifikasi dan sebagainya. Di sini seperti itu atau enggak? Kalau iya, mungkin nanti kita bisa minta tolong kepada PPL karena kelompok taninya nanti bisa beregistrasi. Kemudian kalau ujuk-ujuk CSR kita nggak mungkin. Karena CSR itu mestinya seperti jenengan yang sampaikan, ada ibrinya dulu, ada magnetnya dulu lah. Bahasa kita itu ada anak-anaknya dulu kan. Terus yang kedua itu saya kan punya pohon durian sekitar 5 pohon, hanya 5 pohon usangke. Dan masa panen kemarin itu sudah belajar berbuah. Tanaman saya 3 tahun, alhamdulillah 12 buah. Yang saya tanyakan tadi disampaikan kita mengalami juga kutu tadi ya Pak yang putih. Itu nanti kita pestisidanya pakai fungisida atau pestisida. Terus yang kedua pemupukannya itu fermentasi pupuk kandang. 1 tahun itu fermentasi terbuka atau tertutup. Ya, ada 3 ya Pak. Yang pertama adalah masalah CPCL. Ya. Itu pengajuan embung melalui kegiatan CPCL atau tidak. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah pemupukan masalah kuman tadi bakteri tadi. Dan yang ketiga adalah masalah pupuk. Itu aja, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Itu yang 2 hektar adalah tanah kas desa gitu. Tanah kas desa. Bukan kas desa tapi belum Bu. Tanah bengkok. Tanah bengkok. Oke. Itu tanaman duriannya waktu itu kegiatan dari apa gitu? Kegiatannya awalnya Itu pemberdayaan masyarakat dari Dinas Pertanian. Itu kan kita mengatur saja. Seperti sini. Awalnya 1.500 kan bergabung terus. Jenengan mengajukan proposal Pak. Yang saya kegiatan ini permasalahannya dibahas dulu permasalahan jenengan. Jenengan ada masalah yang 2 hektar saya sudah kegiatan di wilayah jenengan. Terus jenengan bergabung dengan Dinas Pertanian Pak. Bagaimana untuk mendukung atau mengangkat kesadaran masyarakat kami. Bagaimana kalau pada musim kemarau kan permasalahan seperti itu saya disampaikan permasalahan seperti ini. Nanti dari pertanian kan mau survei dulu biasanya. Survei kemudian tindak lanjut. Terus kalau nanti DPKA-nya ada anggaran kan bisa diselipkan di situ. Itu kuncinya adalah Pak Lurah dulu yang sebagai sembrono Pak. Pak Lurah ya itu gampang. Beri yang gitu. Kita sudah Pak Lurah itu gitu. Ini paling enggak ada tokoh masyarakat yang seperti di situ sebagai embrionya. Itu kuncinya. Nek durine wis disebut besar gitu Pak. Wis mesti karena tanggung jawab komunitas. Apalagi sudah ada tanamannya, tinggal melanjutkan kegiatan. Itu Pak kuncinya. Tinggal melanjutkan kegiatan yang waktu bertahun berapa kan itu lanjut. Namanya berlanjut gitu. Itu kegiatan yang masalah proposal. Cepat muncul Pak Dona. Kalau anggaran bisa di APBD-kan. APBD bisa Pak lewat anggaran pemerintahan kabupaten. Itu bisa nanti. Kalau bisa jangan mungkin di provinsi. Itu bisa belajar di provinsi Pak. Nanti antara Dinas Pertanian Kabupaten maupun dan provinsi akan mencarikan lagi Pak.
yang anggaran-anggaran dari perusahaan itu. Nah sini saya kan dari bibit asam Pak, batu bara kalau tahun ini 50 hektar Pak, 2 tahun ini. Terus dari koordinatornya, lo isang itu bibit oke Pak, bibit apokat, durian juga Pak, duit. Lo nek ya nyirami sering nyirami Pak. Padahal gue sebagai petani dan peternak ada yang lo main diwit, lo tengmarong. Nah ini banyak kesibukan. Dulu saya Pak, kebetulan kan saya di Kodam itu kan memang bidang saya adalah kerjasama antara Kementerian Pertanian dan TNI itu di bidang ketahanan pangan. Untuk akhir tahun ini dengan Menteri Pertanian yang baru itu memang ada anggaran tambahan. Itu untuk pembuatan embung, pompanisasi maupun pompa hidran di daerah-daerah yang memang membutuhkan untuk kegiatan itu. Nah itu kan yang saya tanyakan, kalau memang kelompok tani kita ini nanti perlu adanya CPCL tadi, calon petani calon lahan yang harus diidentifikasi kemudian diregistrasi untuk mengajukan embung itu dengan lahan 2 hektar, saya kira mungkin bisa dibuatkan 500 meter persegi untuk embungnya. Kan memang susah air tempat itu, harus mungkin Pak Panut mungkin harus gendong air juga sama dengan sini, cuman tidak sejauh ini kalau tempat saya mungkin 1 kilo ya Pak yang gendong airnya yang seperti itu. Nah yang saya tanyakan itu kalau memang kita bisa seperti itu kan nanti kita kelompok tani menyandar dengan yang sampaikan dari Dinas Pertanian setempat gitu. Bisa itu lebih karena memang melanjutkan Pak Rizky saya ngerintis Pak, yang saya sebagai penggerak dan merintis saya sendiri loh. Itu kan tinggal melanjutkan kegiatan yang dulu Pak, itu lebih mudah. Kuncinya adalah Pak Lurah. Yes, Pak Lurah kalau nggak di gimana? Kodoh Pak, kodohnya saya pelongnya Pak Lurah biasa. Kepala dinas kabupaten dan provinsi, tani radio, Pak Gubernur kali pelongnya biasa nonton ini. Kuncinya niku, niku mending boten ya nyun sewu mbok ngisorane ora mungkin gitu. Tapi nyun sewu nek kula ya padha sobane wong duran iki ora ngeten tetep ya ora anune gitu. Nek masa duren niku ya ninggali duren oke. Gitu. Padha kok ora kudu ninggali duren ya luwih oke. Nyun sewu istilah kita memancing. Nyun sewu Pak. Kula sebagai petani wonten guru jenengan nggih. Guru jenengan apa guru jenengan. Sewu mancing ora kaya umpan apa ya oleh. Itu kuncinya gitu. Lo ya bodoh Pak, kalau yang mengenali rumah itu ya gampang gitu. Mengenai orang-orang elit itu ya gampang gitu. Kuncinya niku Pak. Ya ini kok maksud durian nggak durian. Ya cara istilahnya wong mancing ini bodoh jenengan tuh. Jenengan iya. Tapi kan ngeten Pak, jenengan saat ini kehilangan di 1.000 bisa mutunya 10 juta, kok 1 miliar. Orang rugi tuh Pak. Wong niku ya bingung Pak, wong 2000 arep bikin jenengan arep bikin sopo ta iki ya 1 miliar. Dulu yo kritis CPCL anggaran ki ora iso Pak. Iki wae jenis di magnet Pak Lurah sebagai magnetnya di Salatiga wis Pak. Sandrian wis Lurah Sandrian nanti ketok ya itu. Penggiat tani Pak. Iya. Sudah berapa periode Pak Lurah? Sudah berapa periode jadi Lurah? 1 periode. Nah, kesempatan itu dipilih meleh. Jadi tinggal itu Pak. Kuncinya jenengan nih. Buatan milih Pak. Iya. Tapi sekarang kan jenengan tetap kan gitu kolaborasi kali Pak Lurah toh. Nah. Itu Pak kuncinya jenengan semangat. Jenengan tetap mau adek munduran Pak saya. Kuncinya nih Pak, kalau bukan buruan nih jenengan tetap dipancing Pak. Anggaran desa banyak, sekarang berapa miliar? Gitu. Jenengan mengalokasikan, nek jenengan dibangun apa tuh? Standaran game, bung cilik ini, ya cilik gawe bang cilik ini sekitar 4 meter berapa? Itu nanti akan dari atasan akan proses dulu. Nah itu ya gede Pak. Nih kiri karena masyarakat yang kuatin nih gawe gak kecil. Makanya ini kunci dulu. Kalau susah dulu, nih dulu anggaran dulu gede ya, aku gak kecil. Geomembran beralasan embung kan gitu. Itu kuncinya. Tapi nih masyarakat kalau gerak, nih masyarakat nih gawe durian dong, kegiatannya di situ ya sulit Pak. Sekarang dokumentasi Pak, dokumentasi. Wes niki gampang, wonten Pak Cari, wonten Pak Lurah, kuncinya 2 orang. Saya semangat ini, bodoh, itu 2 orang. Itu Pak nih, tetap semangat Pak. Apalagi sak periode gitu, semangat meneh gitu. Itu Pak, tetap jenengan kuncinya di situ, nanti bisa gabung yang lain-lainnya. Kok dari terangkat nanti ke pariwisata juga akan berkegiatan berkolaborasi. Kemudian nanti Bapak Ibu yang Ibu PKK nanti bisa ke UMKM-nya. UMKM bisa dibawa Bu yang sewu. Jenengan bisa mengejut dengan UMKM-nya, produk-produknya lokal masyarakat sih duit gampang.
gitu. Nenek UKM PKK belum ada kegiatan, yang saya yo angel tenan iki. Boleh pada yang momen gitu. Jadi aku butuh perjuangan ku ketuanya sing diki kebrangge sih biasanya pada Pak Lurah. Ya, butuh perjuangan seperti itu ya, butuh perjuangan. Amalnya kan butuh perjuangan Pak, niku mau wis. Apalagi ada Pak Lurah, ada Bu Lurah, kemudian ada Pak Darwis, kemudian ada Pak Zarik, itu sebagai magnetnya Pak. RT RW sebagaimana di masyarakat. PMK juga. Itu kunci ya. Orang bilang ini dibuka kan gampang gitu. Nah, jadi kan saling bekerja sama gitu. Nanti otomatis kalau jangan itu munculnya kegiatan jadikan embung nanti kalau musim 3 tahun ke atas durian sudah kelihatan jenengan ada ngundang wong saking gampangnya Pak. Kok Daris bisa berjalan duit wis rasa golek Pak wis toko dhewe. Lo yakin iki. Aku kan itu tengeri gini ku anggaran berapa miliar iki rasa ditawani Pak, tidak tawari rasa tidak nggo proposal Pak nyun sewu. Dari dinasan langsung ketemu kalian dulu. Butuh orang mahasiswa, butuh apa ngoten tawa. Butuh apa mahasiswa? Kalau tidak gara kan yang bingung yang buat. Ini tuh. Ya alhamdulillah sampai sekarang sampai 20 tahun saya sudah masuk di Ruttan se-Indonesia. Munculnya Bung adalah kegiatan saya. Waktu itu di pemaparan di Bandung dan Jakarta dengan Pak Jokowi. Jadi tahun 2018 kalau 2019. Nah itu kan Pak Jokowi munculkan Bung se-Indonesia 30 titik Bung. Itu karena saya masuk di situ. Itu ya pengalaman Pak. Apa mungkin orang digambarin orang tanya artikan ngendi. Ya, sekedar manet Pak nggih. Akan seperti itu Pak. Apalagi nanti Pak Daris baru. Bagaimana dia mau terbang ke sana atau kemari kan nggak tahu. Pak Lurah juga mau terbang kemana untuk membawa masyarakat seperti itu. Ya, tergantung tadi dong Pak Lurah ya. Kuncinya di situ nih. Ya. Semuanya di situ harus berkolaborasi antara kegiatan di masyarakat. Nek masyarakat dalam kegiatan Pak Lurah ya bingung seperti itu ya itu ya mungkin karena sudah agak panas kalau jenengan mau keliling sekitaran Bung bisa kalau jenengan langsung mau nengok tanaman durian saya umur 3 tahun setengah sampai 6 tahun jenengan turun di musola dekat musola itu kelihatan durian segede-gede saat ini seperti itu aja. Pak ini cuma mboten tangkat tapi nanggapi kemauan atau menyerap dari apa yang jenengan sampaikan yang insya Allah nanti berguna bagi kita semua. Tadi ada pertanyaan dari Pak Tio juga itu, kalau bisa saya menyimpulkan kuncinya jenengan itu adalah tetap berjuang dan sabar, gitu nih. Itu satu. Jadi kita harus punya impian mengatakan. Kemudian yang saya apa yang jenengan terangkan mungkin tadi dengan apa namanya perawatan durian tadi jenengan sampun gadah channel YouTube dereng lah monggo ini kita sarankan itu dituangkan di channel YouTube. Kalau kita tadi ngulangi ya untuk mumet Pak mau pupuh ya apa wae gitu. Mungkin nanti jenengan bisa membuat channel YouTube cara menanam durian itu tahap satu mungkin. Yang kedua cara merawat tahun pertama monggo mungkin nanti bisa dengan kelompok dengan nanti kita mboten sah mriki napa anu pun klik pun saged ngaten nggih. Itu kemudian tadi disampaikan dengan banyak sekali bantuan sampai puluhan miliar nggih. Nggih. Ini mungkin kalau saya tangkap jadi bantuan itu hadir setelah ada eksis. Jadi kita harus tusuk menunjukkan dulu makatan nggih terus nggih. Jadi monggo nanti ini inspirasi buat kita semua. Jadi yang semua ampun jagake bantuan kok. Tapi kita tunjukkan dulu nanti bantuan pasti mengalir insya Allah. Benar itu. Umpamanya nanti ada perencanaan di sini. Ini ada nanti perampok Darwis di sini nanti untuk mempublikasikan dari kegiatan masing-masing. Umpamanya di wilayah Pak Nur ada kegiatan pertanian apa nanti. Nah itu nanti butuh anggaran ketika ini ada nanti dinas pertanian masuk atau mungkin nanti butuh sarana transportasi di masuk dan yang lainnya. Jadi kita membawa ke tingkat pemerintah kota juga sudah ada embrionya dulu makanya. Nah monggo nih yang terakhir tadi bahwa keberhasilan itu tidak
bisa dilakukan sendiri, tapi kolaborasi dari berbagai pihak. Dan kita di Kelurahan Kecandran monggo nanti Bapak Ibu dari unsur RT, RW, LPMK dan yang lainnya itu bisa mendukung kegiatan Pok Darwis ini. Jadi nanti biar Pok Darwis tidak ngomong istilahnya mikir dewe, tapi kita pikir bersama-sama. Mengenai makaten matur sembah nuwun ilmunya nanti insya Allah bisa kita terapkan di wilayah kami. Dan tadi Pak, kita saya jadi lurah itu bukan pilihan Pak, tapi kepilih. Karena di wilayah kami tidak ada desa, jadi statusnya kelurahan itu paribasane ditibani SK ngeten Pak. Nek teng mriki kan dipilih wargane ngeten nggih. Nggih. Mekaten matur nuwun. Nggih tadi Pak yang sewu yang musangking tadi kan baru umur 3 tahun Pak. Itu buahnya jangan sampai banyak Pak, nanti mati Pak. Di bawah 10 Pak, jangan 5 aja Pak. Umur 3 tahun nggih. 3 tahun, 6 tahun itu sudah sidik Pak. Jangan kelebihan. Nanti nek jenengan semonten itu mesti lapor-laporan kabeh. Bukan Pak, bukan maksimal Pak yang sewu. Kemampuan tanaman dan kebutuhan makanannya enggak nyampe. Jadi harus tegel Pak, panas. Tetap ngoten niku. Jadi kalau enggak gitu jenengan mangkrak, wah itu panen oke. Rugi Pak jenengan Pak. Wis yakin buahe ora panen mesti kita mati. Iya. Karena kalau musangking kan hampir 3 kilo Pak. Ya can regane per kilo 200.000 Pak, sampai 300.000. Iya menjanjikan gitu. Tapi jenengan kebanyakan jangan, harus tegel niku panas. Paling enggak satu tangkai satu aja Pak, satu tangkainya satu-satu. Jangan banyak. Kemudian yang pupuk Pak, jenengan tadi kan menyampaikan pupuk ya. Pupuk ada itu munculnya pemupukan di bulan mendekati penghujan, okay? Paling enggak Desember. Nek sudah berbulan setelah panen yang sewu nggih, pupuk kandang masuk itu loh. Jangan sampai jenengan posisi bunga di pupuk kandang rontok yakin. Yang sewu nggih. Pupuk kandang harus di awal hujan kalau dalam pertumbuhan. Kalau sudah masuk ke 3 tahun lebih itu di akhir panen. Setelah panennya pupuk kandang masuk. Kadang-kadang petani salah nih jangan nggih. Petani salah. Okay. Dan kalau yang kutu berekor tadi jenengan bisa menggunakan insektisida Pak, insektisida macam-macamnya. Ada dentist, ada alika, kemudian macam-macam yang insek ya Pak. Kalau yang jamur tadi jenengan tetap menggunakan fungisida. Bisa mantep, bisa skor yang namanya itu. Kan jenengan pakainya yang fungisida. Kalau yang jamur, kalau yang insek jenengan kalau yang kutu kebul itu menggunakan itu. Itu aja tambahan. Matur suwun sanget dumateng sedaya pihak ingkang sampun menyukseskan acara menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ingkang kita hormati, mekaten adicara talkshow nggih. Iki dadi talkshow dadi wonten ing wekdal siang punika kita cekapaken saat menika mbok bilih kula wonten lebatipun anggen kula matur awal tepi akhir kula tansah nyuwun agung pangapunten, monggo kita tutup kanthi wawasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Soleh, matur nuwun Bu Sinten ingkang sampun